Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wahyudi Arifin dari kelas M801. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Cyber Security dengan materi Cyber Security Management pada organisasi e-commerce. Tujuan dan capaian pembelajaran pada PPT ini yang pertama menjelaskan konsep dan ruang lingkup keamanan cyber. Yang kedua, menganalisis ancaman dan serangan cyber pada organisasi. Tiga, menerapkan risk management, governance, privasi, dan security control. Yang keempat, menggunakan ISO atau IEC 27001 2022 dan NIST CSF 2.0 sebagai kerangka. Kelima, mendesain model keamanan cyber untuk organisasi e-commerce. Mengapa e-commerce menjadi target? Yang pertama, dikarenakan untuk pemrosesan data pribadi, transaksi, akun, dan informasi pembayaran beroperasi 24 bulan 7 sehingga availability sangat kritis. Yang ketiga, terhubung dengan payment gateway, cloud, API, kurir, vendor, dan pihak ketiga. Yang keempat, serangan dapat berdampak pada uang, reputasi, kepatuhan, dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, permukaan serangan terus bertambah karena aplikasi dan integrasi berkembang. Konsep dasar cybersecurity ada confidentiality, yaitu data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ada integrity, yaitu data dan transaksi tidak boleh berubah tanpa otorisasi. Ada availability, yaitu layanan dan data harus tersedia ketika dibutuhkan. Aspek tambahan ada authenticity, accountability, privasi, resilience, non-repudiation, non-repudiation. Pendekatan utama ada defense in depth, zero trust, security by design. Ancaman utama pada e-commerce ada ancamannya seperti phishing, credential theft, credential stuffing, account takeover, SQL injection, cross-site scripting atau XSS, ada broken access control, API abuse, ransomware, DDoS, malware, bot abuse, web skimming, payment fraud, penyalahgunaan promo atau saldo, cloud misconfiguration, supply chain compromise. Keamanan identitas dan akses. Keamanan identitas dan akses atau Identity and Access Management atau IAM bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dengan hak akses yang sesuai dapat mengakses sistem dan data yang diperlukan. Ada sentralis IAM, yaitu mengelola identitas, autentifikasi, dan hak akses secara terpusat sehingga lebih mudah dikontrol dan diaudit. Ada RBIC atau Role Based Access Control, yaitu hak akses diberikan berdasarkan peran seperti admin, customer service, finance, developer, dan customer. Less privilege, yaitu setiap pengguna hanya memperoleh akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya sehingga membatasi dampak jika akun dikompromikan. Multifaktor Authentication atau MFA menggunakan lebih dari satu faktor autentifikasi, terutama untuk administrator dan akses terhadap sistem atau data sensitif. Privilege Access Management atau PAM mengamankan akun berhak istimewa dengan monitoring, pembatasan akses, dan pengelolaan kredensial secara khusus. Time bound access, akses istimewa diberikan hanya selama diperlukan dan otomatis dicabut setelah masa akhir masa akses berakhir. Ada akses review, yaitu hak akses diperiksa secara berkala untuk menemukan akses berlebihan, tidak diperlukan atau akun yang sudah tidak aktif. Joiner mover lever,
yaitu otomatisasi pengelolaan akses ketika pegawai bergabung, yaitu joiner, berpindah jabatan atau mover, atau keluar dari organisasi. Ada continuous monitoring, itu memantau login abnormal, perubahan password, penggunaan token atau session, peningkatan privilege, serta perubahan profil untuk mendeteksi indikasi akun takeover atau penyalahgunaan akses. Arsitektur keamanan jaringan, arsitektur konseptual, ada internet, dari internet menuju CDN atau DDoS protection, ada WAF, ada load internet, ada load balancer atau API gateway, selanjutnya ada application service. Dari hal tersebut perlu adanya kontrol yang meliputi application service dipisahkan dari database atau data zone, manajemen zone dipisahkan dari jaringan pengguna, akses administratif menggunakan MFA dan PAM. IDS atau IPS digunakan untuk membantu mendeteksi serangan. Network monitoring digunakan untuk memantau aktivitas jaringan. Segmentasi membatasi lateral movement. Segmentasi juga mengurangi blast radius ketika terjadi insiden. Keamanan data. Keamanan data merupakan proses perlindungan data dari akses tidak sah, perubahan, pencurian, kehilangan, kerusakan, panjang siklus hidupnya. Pada e-commerce, keamanan data sangat penting karena sistem mengelola data pelanggan, transaksi, kredensial, informasi pembayaran, serta data bisnis. Siklus keamanan data, ada data discovery, selanjutnya classification, protection, retention, dan deletion. Data discovery adalah mengidentifikasi lokasi, jenis pemilik, dan aliran data yang dimiliki organisasi. Classification yaitu mengelompokkan data berdasarkan tingkat sensitivitas seperti public, internal, confidential, dan restricted. Protection yaitu memberikan kontrol keamanan sesuai tingkat resiko dan sensitivitas data. Retention menyimpan data hanya selama diperlukan berdasarkan kebutuhan bisnis, regulasi, dan kebijakan organisasi. Deletion menghapus atau memusnahkan data secara aman ketika sudah tidak diperlukan. Kontrol keamanan data. Ada TLS, Transport Layer Security, yaitu melindungi data di saat dikirim melalui jaringan agar tidak mudah disadap atau dimodifikasi. Ada encryption, yaitu mengenkripsi data yang tersimpan, data at rest, sehingga data sulit digunakan apabila media penyimpanan berhasil diakses tanpa izin. Tokenization mengganti data sensitif dengan token sehingga nilai asli tidak terekspos dalam proses operasional. Data masking menyembunyikan sebagian data sensitif, misalnya nomor kartu atau nomor telepon ketika ditampilkan kepada pengguna. Key management mengelola pembuatan penyimpanan, rotasi penggunaan, dan pemusnahan encryption key secara aman. Secret management yaitu melindungi password, API key, access token, dan kredensial agar tidak disimpan secara sembarangan dalam source kode atau konfigurasi. Data loss prevention atau DLP mendeteksi dan mencegah pemindahan data sensitif ke lokasi atau media yang tidak diizinkan. Backup berkala membuat salinan data secara terjadwal untuk mengantisipasi kehilangan, kerusakan, atau ransomware. Res- Restoration test yaitu menguji backup secara berkala untuk memastikan data benar-benar dapat dipulihkan ketika terjadi insiden. Immutable atau offline backup menyediakan salinan backup yang tidak mudah diubah atau dihapus oleh attacker sehingga meningkatkan ketahanan terhadap ransomware. Klasifikasi informasi publik. Informasi yang memang ditunjukkan untuk publik, contohnya katalog produk, informasi promosi, informasi perusahaan yang dipublikasikan. Dalam klasifikasi informasi publik ada internal, yaitu informasi yang hanya digunakan untuk kebutuhan internal, contohnya SOP, prosedur operasional, informasi internal. Ada konfidensial, informasi yang dapat menimbulkan dampak jika bocor, contohnya kontrak,
laporan internal, data pelanggan tertentu. Ada restricted, yaitu informasi yang membutuhkan perlindungan paling tinggi, contohnya credential scripts, encryption key, security token, data sensitif. Klasifikasi menentukan kontrol akses, retensi, dan cara berbagi informasi. Privasi dan perlindungan data. Privasi by design, ada privasi by default, purpose limitation, data minimization, transparansi pemrosesan data, penetapan dasar pemrosesan yang sesuai, retensi data, penghapusan data, pemenuhan hak subjek data, vendor atau prosesor harus dinilai, vendor harus terikat dengan persyaratan keamanan, undang-undang BTB dan GDPR perlu dianalisis berdasarkan cakupan pemrosesan. Privasi dan perlindungan data. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, relevansi terutama pada informasi publik, badan publik, informasi yang dikecualikan. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. GDPR mengatur prinsip pemrosesan data dan akuntabilitas apabila organisasi masuk dalam cakupan GDPR. Ada ISO IEC 7001 tahun 2022 merupakan standar untuk Informasi Security Management System atau ISMS. Pendekatan mencakup konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, manajemen risiko, operasi, evaluasi kinerja, peningkatan berkelanjutan. Manfaat pertama, mengelola risiko informasi secara sistematis, membentuk governance keamanan, mendukung audit, mendokumentasikan proses keamanan, mendorong continual improvement, Kloter dipilih berdasarkan risiko dan kebutuhan organisasi. Ada undang-undang yaitu NIST CSF 2.0, NIST Cyber Security Framework 2.0 memiliki 6 fungsi. Yang pertama, govern, yaitu tata kelola dan arah risiko keamanan cyber. Ada mengidentifikasi aset, risiko, dan konteks bisnis. Ada protect, menerapkan kontrol pelindungan dan pencegahan. Ada detect, melakukan monitoring dan deteksi kejadian. Ada respon, melakukan konten main komunikasi dan mitigasi, ada recover, melakukan pemulihan dan meningkatkan ketahanan organisasi. Threat modeling. Tahapan threat modeling yang pertama, definisi aset dan scope, identifikasi meliputi sistem, aplikasi, database, API, data, user. Dua, petakan data flow, identifikasi bagaimana data berpindah antar sistem. Ketiga, identifikasi terus dari tentukan batas antara area dengan tingkat kepercayaan yang berbeda. Yang keempat, identifikasi threat actor. Contoh cyberkriminal, insider, fraudster, bot operator. Yang kelima, identifikasi attack skenario. Yang keenam, nilai likelihood dan impact. Yang ketujuh, tentukan mitigasi. Yang kedelapan, hitung residual risk. Modeling harus diperbarui ketika arsitektur berubah. Risk mapping e-commerce. Rumusnya yaitu risk score sama dengan likelihood dikalikan impact. Skala 1 sampai 4 yaitu berarti rendah, 5 sampai 9 berarti sedang, 10 sampai 16 tinggi, 17 sampai 25 berarti kritis. Contohnya account takeover likelihood 4, impact 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Artinya dalam skor kritis. SQL injection likelihood 3, impact 5, 3 kali 5, 15. Artinya risk score-nya tinggi.
Di DOS, link lihoot 4, impact 4, 4 kali 4, 16. Jadi risk skornya tinggi. Vendor compromise, link lihoot 3, impact 5, 3 kali 5, 13. Berarti link lihoot tinggi. Prioritas mitigasi ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Model keamanan yang diusulkan yaitu governance and risk, ada connectivity, network and application, data security, monitoring, incident response, recovery, pendekatan meliputi zero trust, defense is depth, SICUS SDLC, DevSec operation, SIM atau SOC, immutable backup, disaster recovery. Disur SDLC atau User Scope. Keamanan diterapkan sejak tahap development. Security recruitment menentukan kebutuhan keamanan sejak awal. Threat modeling mengidentifikasi risiko sebelum aplikasi dikembangkan. Code review memeriksa keamanan kode. SAST Static Application Security Testing. DAST Dynamic Application Security Testing. Dependency scanning memberikan library and dependency. Secret scanning mendeteksi kredensial atau API key yang tidak sengaja masuk ke source code. Container atau image scanning memeriksa keamanan kontainer. Penetration testing itu dilakukan pada aplikasi kritis dengan izin. Security gate, aplikasi harus memenuhi security requirement sebelum production. Simulasi insiden response. Skenario akan takeover alert terdapat banyak login yang gagal. Beberapa login berhasil secara tidak wajar. React, SOC menganalisis IP, DV, session, password change, transaksi, lokasi indikatif, aktivasi akun, containment, meliputi block pattern serangan, meningkatkan MFA atau challenge, reset kredensial, revoke session atau token, recovery, meliputi validasi akun, validasi transaksi, monitoring intensif, ada lesson learned, meliputi memperbaiki kontrol, memperbarui playbook, meningkatkan monitoring. Roadmap implementasi 12 bulan. Untuk bulan 1 sampai 2 meliputi governance, asset inventory, data classification, risk register, security policy. Bulan ketiga sampai 4 ada IAM, MFA, PAM, hardening, networking, segmentation, backup. Bulan 5 sampai 6 ada WAF, API security, SIM, centralized login, secure SDLC. Bulan 7 sampai 10 threat modeling, penetration testing, DLP, secret management, vendor risk assessment, incident responsive exercise. Bulan 11 sampai 12 internal audit, disaster recovery test, management review, KPI atau KRI review, continuous improvement. KPI atau KRI keamanan, indikator yang dapat digunakan yaitu MTTD, maintain to detect, MTTR, maintain to respond atau recover. Persentase akun kritis yang menggunakan MFA, patch compliance, umur vulnerability kritis, backup restore source rate, RPA atau RTO assessment, jumlah privilege access review, phishing simulation failure rate, security training coverage, KPI atau KRI digunakan untuk mengukur efektivitas program keamanan. Kesimpulan, keamanan e-commerce adalah tanggung jawab bisnis, bukan hanya IT. Teknologi harus didukung oleh governance, proses, SDM, dan budaya keamanan. ICO atau IAC dari 27001 tahun 2022 dan NIST CSF 2.0 dapat menjadi fondasi keamanan terintegrasi. Prioritas utama yaitu identity, data, application, monitoring, respon, resilience, keamanan harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menjaga kepercayaan pelanggan dan kesinambungan bisnis. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.